semua orang. Tahu kanan kirinya. Tidakkah kau tahu inilah Angkat tanganmu. Ini tahun pembebasan. ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Yes, kami dibebaskan Tuhan. Yang lumpuh Lepas. lepaslah kepalanya. Bagi tahun 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Dengan jalan itu, ia telah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ada beberapa hal yang kita ambil dari ayat ini, yaitu kita dipanggil saat ini di dalam segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Di sini ada namanya saleh? Ada ya? Ada, puji Tuhan. Semoga dia betul-betul anak saleh. Iya. Satu kali saya disuruh mendoakan orang, dibilang tolong doakan Shirley. Di sini ada Shirley? Ada. Ini anak muda yang datang kepada saya, tolong bantu dalam doa, pacar saya namanya Shirley. Terus saya bilang saya tidak mau berdoa buat dia. Saya tidak mau berdoa buat dia. Yang harus berdoa itu adalah dirimu sendiri, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena jika engkau tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka kau tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dari Shirley tersebut. Iya. Kalau ada Shirley di sini berarti saya ganti Manohara. Disuruh untuk berdoa Manohara, saya tidak mau. Kenapa? Karena takutnya ketika saya berdoa terus-menerus, istri saya mendapatkan saya berdoa buat Manohara, istri saya bilang, siapa itu Manohara? Jadi masalah dalam keluarga saya. Jadi masalah sekali. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, jika kita mau datang kepada Tuhan untuk mendengarkan panggilannya itu, kita datang dengan sungguh-sungguh. Amin. Malam ini bisa terjadi mujizat dalam pribadi kita masing-masing. Amen. Jika kita buka hati kita dan kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam diri saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kepahitan dalam diri saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau pikirkan, apa yang engkau sedang rencanakan. Tapi malam ini Tuhan akan melihat semua itu. Ketika nanti kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan masuk ke dalam hatimu. Dia akan bertahan di dalam hatimu untuk menguasai pribadimu. Ketika segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan dia. Orang yang datang kepada Tuhan adalah dia memiliki kekosongan di dalam dirinya, yaitu dia mengosongkan dirinya. Dia tidak membawa hatinya yang keras datang kepada Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan akan bekerja kepada seseorang, ketika dia mengeraskan hatinya, Tuhan tidak akan menjauh. Sepintar-pintarnya manusia tidak akan mengalahkan dunia internet sekarang. Apa yang kau cari di situ ada. Karena itu, jika kita mau masa depan kita untuk lebih baik, memenuhi panggilan Allah di dalam diri kita, kita harus memperbaiki karakter kita. Ketika kita masuk dalam satu perlombaan, yang pertama dilihat orang itu adalah karakter. Ketika kita mengikuti satu ujian, yang pertama dilihat orang itu adalah karakter. Apakah anak ini sopan? Apakah anak ini taat? Apakah anak ini menjadi anak yang penurut? Ataukah anak menjadi pembangkang? Ataukah anak yang suka melawan? Nah, malam ini saya berkata kepada kita semua,
milikilah roh penurut itu kepada Tuhan. Karena di dalam memiliki roh penurut itu kepada Tuhan, maka masa depan kita lebih baik. Yang berikut, orang yang dipanggil Tuhan akan mendapatkan yang pertama, pemahaman spiritual yang lebih dalam. Semakin dijamah oleh Tuhan, semakin dia mau. Semakin mengikut Tuhan, semakin dia senang. Semakin memuji Tuhan, semakin dia bangga dalam dirinya. Semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin dia datang kepada persekutuan, semakin dia cinta kepada Tuhan. Dan semakin dijamah Roh Kudus, dia akan selalu mengalami yang namanya kedamaian di dalam dirinya. Yang kedua, dia akan memiliki perubahan dalam hidupnya. Orang yang dipanggil Tuhan akan mendapatkan perubahan dalam hidupnya. Karena itu dari awal tadi saya sudah katakan bahwa ketika kita datang di tempat ini, ada sesuatu yang saya inginkan sebagai hamba Tuhan. Ketika kita pulang nanti ada perubahan dalam diri kita. Setidaknya ketika kita selama ini mungkin menjadi anak yang suka melawan pada orang tua, mungkin menjadi anak yang malas-malasan, mungkin menjadi anak yang suka boros, mungkin menjadi anak yang suka melawan orang tua, mungkin menjadi anak yang suka tidak ikut persekutuan. Pada malam ini saya mau katakan, pulang dari tempat ini, engkau harus mengalami perubahan di dalam dirimu, supaya kedatanganmu di tempat ini dipanggil oleh Tuhan tidak sia-sia, tapi engkau akan pulang membawa perubahan di dalam kehidupanmu. Amin. Yang berikut adalah memiliki misi atau tujuan hidup yang jelas. Orang yang merasa dipanggil oleh Tuhan mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan hidup. Mereka akan dipanggil khusus dalam hidupnya untuk memenuhi panggilan Tuhan itu. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk diselamatkan. Amin. Yang kedua, kita dipanggil punya tujuan tertentu. Itu tujuan hidup kita sendiri, tujuan untuk menjadi generasi penerus baik sekarang ini maupun akan datang, di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam bangsa dan negara yang kita cintai ini. Karena kita ini adalah menjadi generasi-generasi penerus. Karena itu kita harus punya misi yang jelas di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya tujuan yang jelas, bahwa ketika saya takut kepada Tuhan, ketika Tuhan memanggil saya, maka saya akan menjadi orang yang punya tujuan, yaitu tetap takut Tuhan, tetap memandang Tuhan, dan tetap fokus kepada apa yang menjadi tujuan saya untuk dapat mencari kehidupan yang ada di dunia ini. Yang berikut, yaitu orang yang takut kepada Tuhan mendapatkan kekuatan pengaruh positif bagi orang lain. Nah, besok kita akan berbicara tentang meresponi panggilan. Saya mau katakan pada malam ini, misi dalam diri kita harus kita miliki. Anak muda harus punya misi. Anak muda harus punya tujuan yang jelas. Anak muda harus punya rencana yang jelas dalam kehidupan saudara. Karena Allah memanggil kita, itu tujuan yang mulia, itu menyenangkan hatinya, dan juga untuk membawa kita kepada keselamatan. Jangan sampai di kemudian hari kamu saat ini berbondong-bondong di depan tadi, dan ketika kamu pulang nanti, kamu akan kehilangan keselamatan itu. Saya katakan pada malam ini, peliharalah keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan, dan pulanglah dari tempat ini, dan engkau akan membawanya semua itu dengan tujuan yang mulia. Maka engkau akan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Ketika engkau melihat orang-orang di sekitarmu melakukan hal yang tidak baik, maka engkau akan menjadi hadir, menjadi terang dan terang. Engkau akan menjadi generasi-generasi penerang di situ. Maka apa yang terjadi? Engkau ada menjadi berkat tanpa memberikan materi apapun. Karena melalui karakterlah, melalui perkataanlah, melalui tujuan hiduplah, engkau akan menjadi berkat kepada orang lain. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri, gerak kita ke satu pujian.
I didn't decide. Sini betul dinaik dan lalu dari bisa. Rinisa. Banyak kerusakan dalam diriku. Banyak kerusakan dalam diriku. Harus diciptakan ulang. Harus dibentuk ulang. Risoi dengan Sancaki dan Allah ini. Tuhan melihat bencana itu di mata Tuhan rusak. Dia hancurkan bencana itu. Dia buat ulang. Dia bentuk ulang. Dia ciptakan ulang. Itulah hidup malam ini. Perisai dan Allah bisa. Oh, sebelum engkau mengalami pembentukan baru itu, penciptaan baru itu, izinkan Yesus resign di dalam diri. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu bahwa kau tidak akan mampu berjalan sendiri dalam masa remajamu, dalam masa mudamu. Di depan ada banyak perangkap bagi engkau dan saya. Di depanmu ada lubang. Di depanmu ada jaring. Engkau dikelilingi dengan banyak perangkap. Tanpa Yesus, saya akan jatuh. Tanpa Yesus, engkau akan masuk dalam perangkap itu. Yesus ingin mau ambil alih hidupmu sepenuhnya. Kita pujikan pujian ini. Kau ambil alih hidupku ini Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Minta izin sama panitia. Kita pujikan pujian ini deretnya.
Kau ambil alih hidupku Tuhan. Izinkan Tuhan ambil alih kendali penuh hidup masa mudamu, masa remaja. Tuhan berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih. Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan malam ini ambil alih di hatiku. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh. Jangan setengah-tengah. Yakobus berkata, kau setengah-tengah tidak dapat apa-apa. Pipi kau tidak akan bisa dapat apa-apa. Tetapi sepenuh hati, biarlah Tuhan ambil alih. Katakan, aku membuka hatiku malam ini Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah. Kau yang ada di belakang, jangan buka matamu. Jangan kau main-main di belakang. Kau rugi datang di tempat ini. Engkau rugi datang sampai kau mengalami jamahan Tuhan. Di aku buka hatiku Tuhan. Buka hati. Izinkan Tuhan, izinkan Tuhan ambil alih hidupmu, masa mudamu, masa remajamu. Haleluya. Buka hati, buka hatimu, buka hatimu. Izinkan hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Tanpa musik, setengah suara. Buka hati, Yesus ada di depan saya, di depanmu. Dia tidak jauh, Dia sedang memperhatikan saya. Dia tersenyum padamu. Dia ingin masuk dalam hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak Tuhan yang kukasihi dalam Yesus Kristus,
Sebentar kita akan menerima kuasa daripada Roh Kudus akan menjamah kita saat ini. Siapkan hatimu, siapkan hatimu, buka hatimu. Saat ini Roh Kudus akan bekerja kepada engkau. Semari hamba Tuhan akan mendoakan. Mari siapkan hatimu dan terima Roh Kudus itu daripada Tuhan. Terima jamaah Yesus daripada Tuhan itu di tempat ini. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
dinisai. Sibito dinahin dan nalo dari bisa. Rinisa. Banyak kerusakan dalam diriku. Banyak kerusakan dalam diriku. Harus diciptakan ulang. Harus dibentuk ulang. Risoi dengan sancaki dan lo ini. Tuhan melihat bencana itu di mata Tuhan rusak. Dia hancurkan bencana itu. Dia buat ulang. Dia bentuk ulang. Dia ciptakan ulang. Itulah hidup malam ini. Perisai dan Allah bisa. Oh, sebelum engkau mengalami pembentukan baru itu, penciptaan baru itu, izinkan Yesus. Perisai dan Allah bisa. Tuhan tahu keterbatasanmu. Tuhan tahu bahwa kau tidak akan mampu berjalan. Bangun, membebas. Mari tepuk tangan. Amin. Yes, bebaskan diri kami Tuhan. Lompat, lompat dan besar. Ayo, bangkit, bebaskan. Haleluya. Lompat buat Tuhan. Bangkit, tahun pembebasan. Bangkit, bangkit, tahun pembebasan. Sekali lagi katakan. Bangkit, tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita perlu kembali di tempatmu. Kita masih masuk dalam penyembahan.